Arwah Penasaran Mbak Asih Part 2. Pagi harinya para warga di desaku heboh tentang teror semalam, berarti bukan hanya aku dan Dea saja yang diteror oleh Mbak Asih. Encuk, semalam rumahku diketuk-ketuk sama arwahnya si Asih, istriku sampai pingsan gara-gara lihat wujud seramnya si Asih, ujar Mas Jaka pada temannya. Loh, sama, Asih juga neror ke rumahku, bahkan tetangga di depanku pun diganggu, jawab Mas Rio. Dea yang dari semalam menginap di rumahku pun terlihat sangat serius sekali mendengarkan obrolan Mas Jaka dan Mas Rio. Mas, jenengan diteror juga kah? Teriak Dea seraya menghampiri mereka berdua yang sedang berjalan di depan rumahku. Iya, banyak warga yang diteror. Asih minta dicarikan matanya, soalnya waktu sebagian tubuhnya terbakar, dan api disiram sama beberapa polisi. Tubuh Asih diambil dan ditaruh dekat rumput. Habis itu pas jenazahnya mau diambil, bola matanya nggak ada. Apa meleleh ya karena terbakar? Atau diambil orang? Ungkap Mas Jaka. Nah, syukur. Mbak Asih balas dendam, jenengan ikut mengarak Mbak Asih, kan? Dan membakarnya. Hardik Dea. Iya, sih, kan Asih mencuri kotak amal musala, ujar Mas Jaka dan Rio gugup. Termakan fitnahan kalian berdua, sekarang desa kita jadi diteror. Bentak Dea, setelah itu ia pulang ke rumahnya. Sementara Mas Jaka dan Rio masih diam di tempat, mungkin sekarang mereka merasa menyesal karena percaya fitnahan itu. Aku pun meninggalkan mereka dan masuk ke dalam rumah. Saat aku masuk ke dalam di ruang tamu sudah berkumpul keluargaku. Aku duduk di antara ibu dan ayah sembari mengambil pisang goreng dan memakannya. Semalam kamu sama Dea kenapa berisik banget? Tanya kakek membuka obrolan. Semalam waktu aku sama Dea ngobrol di teras rumah, tiba-tiba aja sosok Mbak Asih muncul, kek. Mbak Asih minta dicarikan matanya, ungkapku menjelaskan. Semua keluargaku tercengang mendengarkan ceritaku, apalagi ibu dan nenek yang tampaknya sangat terkejut. Emang sampai jam berapa kalian ngobrol di teras? Tanya ayah. Jam 1, yah, hehe. Kebiasaan anak wadon tidurnya larut malam mulu, omel ayah. Warga desa juga diteror sama setannya Mbak Asih kok, ucapku lagi. Pantaslah diteror, mereka udah main hakim sendiri. Kasian bayinya Asih, suaminya juga depresi atas kematian Asih yang sangat tragis, tutur kakek. Setelah itu tak ada lagi perbincangan, semuanya larut dalam pikiran masing-masing. Aku baru tahu jika suaminya Mbak Asih sampai depresi, lalu bayinya bagaimana? Ah, kasihan sekali bayi malang itu. Ia harus kehilangan ibu tercintanya karena kekejian warga desa. Apalagi orang tua Mbak Asih sudah sepuh, sedangkan suaminya Mbak Asih adalah yatim piatu dan tak memiliki saudara di kampung ini. Sedangkan Mbak Asih hanya 2 bersaudara, ia anak pertama dan adiknya perempuan yang bernama Mbak Sekar. Keluarga Mbak Asih bisa dibilang kurang mampu, tapi biarpun begitu mereka semua pekerja keras. Tak pernah menolak pekerjaan selagi itu halal. Mbak Asih menjadi tukang cuci piring di warung makan. Sedangkan suaminya kuli bangunan, Mbak Sekar menjadi tukang cuci gosok baju di desa sebelah. Sedangkan orang tua Mbak Asih kesehariannya hanya bertani, menanam sayur mayur, tidak dengan padi. Tasya, nanti antarkan ibu dan nenek beli sembako ke agen ya. Kita bantu keluarga Asih, dan coba menghibur keluarganya agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kita belikan juga susu formula untuk bayinya, ucap ibu yang membuat lamunanku buyar. Tapi, kan aku kerja, Bu. Sehabis aku pulang kerja aja ya. Nggak usah kerja dulu sehari, badanmu juga belum pulihkan. Kamu sakit tapi bandel sekali, sering begadang sampai larut malam. Syukur semalam kamu dikasih wujud seramnya Asih, biar kapok. Omel ibu, asteris. Selesai membeli sembako dan juga susu untuk bayi Mbak Asih. Aku, ibu, dan juga nenek bergegas pergi ke rumah Mbak Asih dengan naik motor. Sementara barang belanjaan diangkut oleh becak. Naik motor bertiga apa enggak ditilang polisi? Tanya nenek polos.